Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pengujian secara kimiawi dan instrumental. Apakah yang akan kita pelajari? Yaitu mengenai analisis kadar air. Kita sebelumnya sudah membahas ya, apa itu analisis kadar air. Di sini Ibu akan menjelaskan secara detail apa itu analisis kadar air, bagaimana metode pengujiannya, dan lain sebagainya. Simak terus ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa itu air? Ada yang tahu? Air itu adalah unsur penting dalam bahan makanan, bukan sumber nutrien atau nutrisi. Tetapi fungsinya itu sangat esensial dalam proses biokimia organisme. Suatu bahan pangan itu terbagi menjadi air dan padatan. Nah, ketika air hilang, padatan pada bahan bisa dianggap sebagai total padatan atau total solid. Air itu yang pertama, jumlahnya melimpah. 70% penyusun kehidupan itu adalah air. Yang kedua, sebagai medium transport nutrien dan energi kimia. Yang ketiga, dapat memperlancar reaksi enzimatis dan metabolisme. Bentuk air dalam bahan pangan itu terbagi menjadi 3. Ada air bebas, ada air yang terikat secara lemah, dan air dalam keadaan terikat kuat. Nah, air bebas itu adalah terdapat di dalam ruangan antar sel dan intergranular dan pori-pori yang terdapat pada bahan. Ini itu dapat membantu terjadinya proses kerusakan mikrobiologis, kimiawi, enzimatis, dan aktivitas serangga, di mana air bebas ini yang disukai oleh mikroorganisme seperti bakteri, yeast, kamir, kapang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kedua, air terikat lemah. Air terikat lemah ini adalah air yang terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin, pati, dan selulosa. Selain itu, air juga terdispersi antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat-zat yang ada dalam sel. Air yang ada dalam bentuk ini masih tetap mempunyai sifat air bebas dan dapat dikristalkan pada proses pembekuan. Ikatan antara air bebas dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen namanya. Yang ketiga itu ada air dalam keadaan terikat kuat. Air ini membentuk hidrat, ikatannya bersifat ionik, sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air ini tidak membeku meskipun pada 0 derajat Celcius. Tuh ya, dia itu tidak akan membeku. Nah, selanjutnya sekarang kadar air. Apa itu kadar air? Kadar air adalah persentase kandungan air pada suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau wet basis dan berat kering dry basis. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100% ya. Dicermati baik-baik. Selanjutnya, selain tadi air, kita juga sering mendengar kata AW atau activity water. Nah, di sini AW itu merupakan ukuran untuk menentukan kemampuan air dalam membantu proses kerusakan, ya. Nah, AW ini tidak linear dengan kadar air. Kenaikan kadar air tidak diikuti dengan AW yang proporsional, ya. Karena AW ini adalah air yang bebas, ya. Selanjutnya, mengapa sih kita harus menentukan kadar air? Kenapa kadar air itu penting? Nah, kadar air ini bisa mempengaruhi stabilitas dan kualitas makanan. Jika kadar airnya tinggi, maka cepat memburuk suatu makanan itu atau membusuk. Kenapa? Tadi ya, karena mikroorganisme menyukai air bebas itu. Yang kedua, contohnya adalah jamur tumbuh dengan baik dalam biji-bijian yang mengandung terlalu banyak air. Contohnya
jamur ini suka ya ke dalam biji-bijian kacang-kacangan, misalnya kedelai. Kedelai itu mengandung terlalu banyak air, maka jamur akan tumbuh. Selanjutnya sayuran atau buah-buahan. Nah, dia itu juga akan cepat rusak karena kadar airnya tinggi. Maka dari itu, kita harus tahu, harus menentukan berapa besar kadar airnya. Yang kedua, mengapa kadar air itu juga penting? Nah, ini mempengaruhi tingkat kecoklatan sayuran dan buah-buahan, di mana kadar airnya tinggi berarti kecoklatannya juga akan cepat. Pencoklatan sayuran dan buah-buahan akan cepat, ya. Mungkin kalian juga pernah melihat misalnya buah apel. Buah apel itu mengandung kadar air yang tinggi, di mana saat dia disimpan terus dia dikupas, dia akan mudah coklat. Nah, itu ya. Selanjutnya, mengapa kadar air juga penting? Yang pertama, merupakan faktor kualitas dalam pengawetan beberapa produk dan mempengaruhi stabilitas. Ya, contohnya susu. Susu itu mengandung kadar air yang tinggi. Nah, untuk dia biar awet, kita bisa tahu kadar airnya memang berapa agar susu itu awet dan harus dilakukan treatment seperti apa, yaitu kita olah menjadi susu bubuk, di mana kadar air saat jadi susu cair itu lebih tinggi. Ketika jadi susu bubuk atau dikeringkan, dia kadar airnya akan turun dan akan lebih awet, seperti itu. Yang kedua, pengurangan kadar air digunakan untuk kenyamanan dalam pengemasan atau pengiriman produk. Nah, di mana contohnya ini gula tebu cair 67%-nya itu solid, ya, bukan air gitu. Selanjutnya tadi contohnya misalnya susu cair. Susu cair saat dibawa 1 liter itu akan membutuhkan pengemasan dan juga pengiriman produk yang lebih besar gitu ya. Kita lebih mengeluarkan pengemasan, untuk biaya pengemasan lebih besar ketika dia dijadikan susu bubuk, dan nanti susu bubuk itu bisa diseduh gitu ya. Nah, itu akan lebih mengurangi kemasan yang harus dikeluarkan dan pengiriman produk, seperti itu. Yang ketiga, mengetahui komposisi standar bahan pangan. Nah, jadi kita tahu kalau kita menguji kadar air, kita tahu bahan pangan ini harus mengandung kadar air berapa yang sesuai dengan standar gitu ya. Contohnya ini keju cheddar harus memiliki kadar air kurang dari 39%. Nah, berarti saat kita menguji keju cheddar, dia itu lebih dari 39% atau 50%, berarti dia dikatakan sudah mulai rusak mutu dari keju cheddar itu karena kadar airnya tidak sesuai dengan standar. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada beberapa kadar air dari setiap makanan. Ini sudah standarnya gitu ya. Bisa kalian lihat di sini ada susu non lemak, ada buttermilknya, itu kadar airnya 87 sampai 91%. Ingat, kalau misalnya lebih dari itu berarti sudah dikatakan mutunya kurang baik ya. Di sini juga ada cheese, krim, es krim. Selanjutnya di sini ada fruits ya, fresh fruits seperti melon, avocado. Terus di sini juga ada flour, makaroni, ada bread. Terus di sini juga ada meat, fish ya, daging, ikan dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Ada fresh egg juga. Kadar airnya berapa yang diharuskan? Di sini ada madu, ada sirup. Sini ada sweet potatoes, ada cucumber. Nah, kalian juga bisa melihat sesuai tidak dengan standarnya. Ini standar yang ada. Nanti kalian jika melakukan pengujian kadar air, disamakan gitu dengan standar atau SNI-nya. Apakah sesuai atau tidak? Kalau misalnya lebih, berarti mutunya kurang baik. Kalau misalnya kurangnya seberapa banyak? Kalau kurangnya sangat banyak, berarti dia juga mutunya kurang baik ya. Tapi kalau masih mendekati berarti masih bagus gitu. Nah, lalu metode analisis kadar air apa saja sih? Di sini ada 3. Ada pengeringan atau yang disebut dengan termografimetri, ada distilasi atau yang disebut juga
termovolumetri, dan ada metode kimia yang disebut dengan titrasi Kalvhisser. Nah, di sini kita akan melakukan metode analisis kadar air itu yang ideal, cepat, dapat diterapkan pada berbagai jenis sampel, mudah dilakukan, akurasi dan presisi yang tinggi, tidak berbahaya juga. Nah, selanjutnya metode analisis kadar air itu tergantung terhadap apa? Yang pertama komposisi sampelnya, yang kedua perkiraan kadar air sampel, yang ketiga tekstur sampelnya seperti apa. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu ya, metode oven kering atau bisa disebut termografimetri. Nah, ini digunakan untuk seluruh bahan hasil pertanian, kecuali yang mengandung senyawa volatil dan mengalami kerusakan komposisi pada pemanasan suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kelebihannya dari metode ini, dia itu sangat sederhana, relatif cepat, dan dapat digunakan untuk jumlah sampel yang banyak. Kekurangannya, bahan lain di samping air juga bisa ikut menguap dan ikut hilang bersama dengan uap air. Misalnya, alkohol, asam asetat, minyak atsiri, dan lain-lain. Jika ada bahan yang mengandung minyak atsiri misalnya ya, minyak atsirinya akan ikut menguap. Jadi nanti bisa jadi kadar air yang dihasilkan itu bukan sepenuhnya kadar air dari suatu bahan, tapi ada minyak atsiri yang ikut menguap, seperti itu. Yang kedua, dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat mudah menguap lainnya. Karena ini prosesnya menggunakan panas, bisa jadi uap yang lain juga akan terhitung gitu ya. Yang ketiga, bahan yang mengandung bahan yang dapat mengikat air secara kuat sulit untuk melepaskan airnya meskipun sudah dipanaskan. Jadi ada beberapa misalnya bahan yang airnya itu terikat kuat gitu dan tidak bisa untuk diuapkan, sehingga itu juga sulit kalau menggunakan metode pemanasan ini. Nah, bagaimana sih prinsipnya? Prinsipnya ini yaitu dengan menguapkan air yang ada di dalam bahan pangan melalui proses pemanasan, kemudian menimbang bahan sampai dengan berat konstan, yang berarti semua air itu sudah diuapkan. Berat konstannya itu seperti apa sih yang dimaksudkan berat konstan? Yaitu selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg atau 0,002 gram. Nah, ini dihitung menggunakan neraca analitik ya. Ini ada alat-alat yang biasa digunakan dalam proses kadar air ya. Ada desikator, ada neraca analitik, ada ovennya, ada cawannya gitu ya. Untuk melakukan proses pengujian kadar air metode oven. Nah, ini prosedurnya. Kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, botol timbang yang telah bersih dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Jadi dikeringkan dulu dengan tutup dibuka selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dalam kondisi tertutup. Setelah dingin, botol ditimbang. Ya. Nah, kenapa perlu diadakannya ovenan dulu gitu ya, si cawan kosongnya? Itu untuk meminimalisir adanya air yang masuk tetapi bukan dari bahan pangan. Makanya kita perlu keringkan dulu selama 1 jam. Setelah itu ditimbang. Nah, timbang botol cawan kosong ini dinamakan W3 ya. Selanjutnya, timbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 1-2 gram. Misalnya sampelnya itu kedelai. Nah, kita tumbuk, selanjutnya jadi halus, kita timbang 1-2 gram. Nah, disebut W1. Dalam ditimbangnya ini langsung di dalam botol timbang atau cawan ya. Yang telah tadi diketahui beratnya. Jadi, cawan plus sampel ditimbang. Nah, jadinya berapa? Itu W1 namanya. Kemudian, keringkan oven pada suhu 105 derajat Celcius dengan tutup dilepas selama 8-24 jam. Itu tergantung bahannya.
Kemudian, dinginkan dalam desikator dan timbang. Panaskan lagi dalam oven 30 menit, dinginkan dalam desikator lagi, dan timbang lagi. Perlakuan ini diulangi sampai tercapai berat konstan. Tadi ya, berat konstan itu selisih penimbangan berturut-turut 0,2 mg atau 0,0002 gram ya. Misalnya nih, beratnya itu 0,756. Berarti berat sebelumnya, berarti beratnya kalau misalnya sudah 0,754, nah bedanya kan 0,002 ya 02. Nah, dinyatakan dia itu sudah konstan itu. Tapi kalau misalnya selisihnya masih besar ya, masih 0,5 mg atau 0,10 mg, itu harus terus ditimbang terus sampai dia konstan, sampai selisihnya hanya 0,2 mg atau 0,0002 gram ya. Selanjutnya, pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. Nah, ini bisa kita lakukan perhitungan di mana kadar air itu tadi terbagi menjadi dua, ada yang wet basis, ada yang dry basis atau berat basah dan berat kering. Nah, berat basah ini tadi ya paling maksimal itu 100%. Kalau berat kering itu bisa lebih dari 100%. Ini rumusnya di mana W1 dikurangi W2 dibagi W1 dikurangi W3 dikali 100% untuk berat basah atau wet basis. Nah, selanjutnya kadar air berat kering atau dry basis yaitu W1 dikurangi W2 dibagi W2 dikurangi W3 dikali 100%. Di sini sudah ada keterangannya, kalian nanti tinggal memasukkan berapa sampel basah plus cawan, itu namanya W1, berat sampel kering plus cawan atau yang konstan itu namanya W2, selanjutnya berat cawannya itu adalah W3. Nah, di sini juga ada persen berat kering di mana 100% dari 100% dikurangi kadar air dari wet basis ya. Nah, itulah berat keringnya, berarti total padatannya ada segitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah metode distilasi atau termovolumetri. Di sini, prinsipnya menguapkan air dengan pembawa cairan kimia yang mempunyai titik lebih tinggi daripada air dan tidak dapat campur dengan air, serta mempunyai berat jenis lebih rendah daripada air. Prosedurnya seperti apa? Jadi, timbang bahan yang telah dipotong kecil-kecil atau secukupnya, yang lebih kurang mengandung 2-5 ml air. Selanjutnya pindahkan ke dalam labu destilasi. Tambahkan kurang lebih 75-100 ml toluen atau silen dan pasang labu destilasi pada alat destilasi khusus dengan penampung air yang menguap. Namanya ini tabung Starkden dan Stirling Bidwell ya. Selanjutnya, atur pemanasan distilasi sampai kira-kira 4 tetes toluen atau silen jatuh dari kondensor setiap detiknya. Lanjutkan distilasi sampai semua air menguap dan air dalam penampung tidak bertambah lagi. Lebih kurang waktunya biasanya 1 jam. Bacalah volume air dan hitung persen air dari berat contoh. Ini persen air wet basis juga ya. Jadi volume air dibagi berat sampel dikali 100%. Gitu. Berarti itu adalah kadar airnya. Peralatannya ini ya, contoh peralatannya ada standard flask dan modif Stirling Bidwell flask ya, seperti ini. Kelebihan dari metode distilasi ini dapat menentukan kadar air dalam jumlah yang kecil yang sulit ditentukan dengan cara termografimetri ya, dengan cara pemanasan. Dia ini bisa karena dia lebih kecil lagi. Selanjutnya memerlukan waktu yang lebih singkat. Tadi kan kalau kadar air itu bisa sampai 8 atau lebih 24 jam, tapi ini 1 jam juga bisa langsung didapatkan. Dekomposisi kimia karena penggunaan suhu tinggi dapat dihindari ya. Tadi kan kalau pemanasan suhunya 105 derajat Celcius. Nah, ini bisa dihindari lagi gitu.
Nah, kelebihannya transfer panas efektif dan efisien, penghilangan air lebih cepat, atmosfer inert, kerusakan oksidasinya bisa lebih rendah, kekurangannya jumlah sampel yang dapat dianalisis bersamaan itu sedikit. Tadi kan kalau kadar air itu yang metode oven bisa banyak, nah kalau ini sedikit gitu, itu kekurangannya. Ini ada contoh perhitungannya, metode termovolumetri bisa dibaca ya. Zat pembawanya misalnya toluen atau silen atau tetrakloretilen. Nah, biasanya dia bisa menguap di 121 derajat Celcius. Nah, selanjutnya perhitungannya di sini persen air sama dengan 1 dikurangi F dikali air terdestilasi gram dikali 100% dibagi bobot sampel gram. Nah, nilai F ini adalah bobot air yang ditambahkan dibagi bobot air yang terdestilasi. Ya. Nanti kalau misalnya mau perhitungannya persen air sama dengan F kali air yang ditambahkan dikali 100%, per berat sampel, nilai F-nya itu berat air yang terdestilasi dibagi berat air yang ditambahkan. Tuh ya, dibalik. Selanjutnya yang terakhir ada metode kimia, titrasi Kalvisser 1935. Prinsipnya ini adalah menitrasi sampel dengan larutan iodin dalam metanol, reduksi iodin oleh SO2 karena adanya air. Agar reaksi dapat berlangsung dengan baik, maka ditambahkan piridin dan metanol serta indikator metilen blue. Titrasi ini diakhiri apabila timbul warna hijau. Tahapan reaksinya seperti ini. Nanti kalian bisa cermati ya. Menghasilkan metilen blue hijau pokoknya terakhirnya itu dari si iodin. Nah, perhitungannya persen air sama dengan miligram air sampel blanko dibagi miligram sampel dikali 100%. Prosedurnya, yang pertama sampel dilarutkan dalam campuran SO2-, piridin, metanol, kemudian dititrasi dengan larutan iodin dan dalam metanol. Kelebihan iodin yang tidak bereaksi dengan air berada dalam keadaan bebas. Akhirnya, titrasi memberikan warna hijau, campuran warna kuning coklat iodin bercampur dengan metilen blue. Jadi, muncullah warna hijau. Gitu, ya. Nah, ini adalah contoh dari skema peralatan Kalvisser. Ya, jadi metode titrasi. Nah, sampelnya itu yang bisa kita ujikan, contohnya ada alkohol, ester-ester, senyawa lipid, lilin, pati, tepung, gula, madu, dan bahan makanan yang dikeringkan. Nah, ada soal nih. Nah, ini soalnya Anda memiliki hasil gravimetri berikut. Berat cawan sama dengan 1,0376 gram, berat sampel basah dan cawan 4,6274 gram, dan berat sampel kering dan cawan 1,7321 gram. Nah, berapa kadar air dari sampel berikut, WB dan DB, dan berapa persen padatannya? Silahkan dicari tahu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan boleh japri Ibu atau ditanyakan dalam grup ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Mohon maaf kalau misalnya Ibu berbicara terlalu cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.